Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kita jumpa kembali di acara Nabire Menyapa Pro 1 RRI Nabire di hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2022. Topik kita terkait kebangsaan ya, karena memang bulan Agustus ini identik dengan hari ulang tahun proklamasi dan tahun ini yang ke-77, yaitu semangat nasionalisme memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-77 Republik Indonesia. Pendengar, seperti yang terlihat karena memang kita live YouTube ya, atau siaran melalui frekuensi FM dan MW. Narasumber yang sudah kami undang dan hadir yaitu Bapak Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai SOS MSI. Selamat pagi Bapak. Salam sehat Bapak. Sehat selalu. Ya. Kemudian dari narasumber lainnya, Dandim dari Kodim 1705 Nabire yang diwakili Kasdim 1705 Nabire, Mayor Al-Mutakim. Ya. Pagi Pak Kasdim. Ya, selamat pagi Pak. Salam sehat Pak. Dan berikutnya dari Panitia Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Nabire melalui Wakil Ketua yaitu Bapak Derek Nurlete. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Dan pemirsa di rumah atau pendengar, nanti kita ikuti perbincangan kita ya di Nabire Menyapa kali ini. Tentu menarik, langsung kita akan berdiskusi dengan narasumber. Saya ke Bapak Bupati dulu. Topik kita semangat nasionalisme memperingati hari ulang tahun proklamasi. Tahun ini yang ke-77 Pak. Ya. Kalau menurut Bapak Bupati, harus dipupuk teruskah sikap nasionalisme ini atau sudah mantap? Baik, pemirsa dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Nabire yang saya kasihi dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, mulai dari Goni sampai dengan Kamarisano, masyarakat daerah lereng gunung Siriwo sampai dengan Yaro, serta seluruh masyarakat perkotaan yang di mana saja mereka berada. Pagi ini saya sapa dan saya bangga dengan kondisi saat ini Kabupaten Nabire yang penuh dengan nyaman, damai, biarpun persoalan-persoalan sosial selalu ada, tetapi selalu teratasi dengan baik. Kepada pagi hari ini pula saya berikan apresiasi besar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Ketika kita lihat dan menyimak tema HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire yang saya cintai, tema ini marilah kita terjemahkan bahwa pulih cepat itu dalam bidang ekonomi pun kita harus terjemahkan, dalam bidang politik kita harus terjemahkan, keamanan dan kenyamanan pun kita harus terjemahkan, untuk membangun infrastruktur pun kita harus terjemahkan. Dalam segala bidang harus kita terjemahkan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu berarti bahwa Indonesia hari ini sudah umur yang ke-77. Kalau kita lihat umur yang ke-77, itu umur sudah dewasa. Indonesia ini negara besar. Saya sendiri pernah jalan ada beberapa negara, bahwa
negara seperti Indonesia ini sangat luar biasa. Potensi yang sumber daya alam, kekayaan yang sangat melimpah, dan juga perhatian pemerintah terhadap masyarakat sangat luar biasa dari berbagai segi. Dalam pendidikan, dalam ekonomi, membangun infrastruktur sangat luar biasa. Warga masyarakat Kabupaten Nabire yang saya hormati, kita lihat negara tetangga sebelah kita, Papua Nugini, tidak seperti Indonesia. Pendidikannya, infrastrukturnya, kesejahteraan masyarakat termasuk perumahan dan sebagainya. Kita lihat kawasan perbatasan, dari Jayapura kita kunjungi, ternyata segala sesuatu dari Papua Nugini itu berjualan di perbatasan. Itu menandakan bahwa Indonesia ini semakin kuat. Maka itu saya lihat akhir-akhir ini bahwa Indonesia berkembang besar. Apalagi perhatian pemerintah pusat terhadap kami Provinsi Papua, bagaimana kesejahteraan masyarakat Papua dan pembangunan di Provinsi Papua. Hari ini kita mendapat sesuatu penghargaan besar bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire. Negara percayakan kita sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Ketika beberapa waktu lalu ada pertentangan sedikit antara masyarakat, apakah itu tolak, apakah itu menerima penempatan ibu kota Nabire atau Mimika. Tetapi Jakarta juga menilai pemerintah pusat bahwa dari sisi percepatan pembangunan dan kemajuan pembangunan, justru Mimika lebih maju karena kota industri banding dengan Kabupaten Nabire, sehingga pemerintah pusat menilai lebih layak menempatkan di Kabupaten Nabire. Sedangkan satu hal yang disampaikan oleh Bapak Komarudin Watubun dalam arahannya di Gedung Gesaus adalah, kalau lihat dari penduduk mayoritas dan minoritas orang asli Papua, justru Mimika dan Nabire lebih banyak orang Papua mayoritas daripada Mimika. Maka itu negara percaya dengan kita. Hari ini saya Bupati Kabupaten Nabire. Nanti suatu saat ke depan orang lain juga yang akan duduki jabatan, termasuk kita yang ada hadir di sini, perwakilan dari Kodim, Panitia HUT, bahkan juga karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia hari ini. Kita sudah pejabat. Itu atas perjuangan daripada para pahlawan kita. Ini hasil yang kita peroleh sekarang. Hari ini pun kalau ketika kita kerja baik dan sesuatu yang kita berkarya, itu untuk titipan bagi anak cucu kita kota ini. Maka itu, tetapi hari ini ketika saya lihat ada 3 unsur yang merusak sendi-sendi moral bangsa. Yang pertama, pelaku narkoba. Yang kedua, teroris. Yang ketiga, koruptor. 3 hal ini ketika kita atasi, maka moral bangsa ini akan terbangun baik, wibawa negara besar. Hari ini kita atasi hal itu. Sekarang kita, nasionalisme kita, kebersamaan kita, mencintai bangsa dan negara yang nyaman, yang penuh dengan kedamaian, sehingga pembangunan ini ke depan kita letakkan dengan baik. Saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa kehidupan kita ini, umur kita ketika kalau kita umur panjang 70 tahun kita akan hidup. Lebih daripada itu bonus dari Tuhan. Selagi kehidupan kita dari tahun 0 sampai menuju tahun 70, itu kan kita menanti ada 2 hal. Yang pertama, kapan dunia kiamat? Yang kedua, kapan Tuhan panggil saya? Hari ini kita lagi menanti 2 hal ini. Mari kita berkarya. Para pahlawan, mereka tidak mengenal lelah. Harapan dan cita-cita besar mereka harapkan. Bagaimana mereka berkorban, berebut kemerdekaan, sehingga hasil kemerdekaan yang ada kita menikmati sekarang ini. Ya.
Baik, masih berlanjut Pak. Bagaimana Bapak selaku Bupati Nabire meyakinkan masyarakat atau pihak lain yang masih belum yakin dengan barangkali Provinsi Papua Tengah ya bagian dari sikap kita meningkatkan rasa cinta tanah air ini, Pak Bupati. Baik, terima kasih. Interaktif seperti ini saya pesan kepada Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire. Kita buka peluang lagi. Nanti temanya nanti saya akan siapkan lagi. Ya. Bagaimana roh daripada Undang-Undang Otonomi Khusus itu harus terjemahkan. Orang asli Papua harus tuan di atas negeri kita sendiri. Itu kita harus artikan. Bagaimana saya bidang ekonomi, saya harus jadi tuan ekonomi di kota saya. Sekarang ada pihak tertentu sampaikan, wah, ya kamu orang Jawa pulang, kamu orang Makassar pulang, kamu dari mana-mana pulang. Cara usir bukan dengan cara itu. Saya harus buka toko supaya persaingan dari luar jangan masuk. Saya harus buka bengkel supaya mereka dari luar jangan buka bengkel di sini. Itu yang kita harus bersaing. Bagaimana kita dorong peluang kita buka besar-besar kepada orang Papua sehingga mereka jadi tuan di atas negeri kita sendiri. Persoalan-persoalan yang mengikat karakter kehidupan kita harus tahu, harus memahami, sehingga saya harus terjemahkan bagaimana mereka tuang di atas negeri kita sendiri. Apalagi Nabire ini kan kota sentral. Ya. Saya sampaikan kepada seluruh warga Nabire bahwa Nabire ini 1 tahun anggaran saya hitung itu sekitar 7 triliun lebih sedang berputar. APBD Kabupaten Nabire 1 triliun lebih. Dogiai, Diyai, Paniai, Intan Jaya. Ini pegawai saja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pergi kerja di atas. Tapi Jumat sore sudah pulang. Anak istri mereka di sini, gaji mereka pakai di sini. Jadi putaran keuangan sekawasan Papua Tengah itu kota Nabire saja sekitar 7 triliun lebih. Sekarang uang 7 triliun lebih. Kalau orang Papua sendiri, kita tuh sendiri tidak siapkan segala sesuatu, uang itu hanya numpang lewat. Daripada numpang lewat, saya harus bangun diri pribadi saya. Beberapa minggu lalu, saya ada jalan-jalan ke pasar Kalibobo. Saya ketemu seorang ibu dari Napan. Ibu itu dia ambil 1 meja, tiap hari dia jualan ikan. Saya ketemu, saya dialog, saya diskusi dengan dia. Saya tanya, ibu kali ini datang jual atau memang selama ini ibu punya meja untuk jual ikan di sini? Ternyata ibu itu tiap hari di meja itu dia jual. Saya tanya, ikan itu dapat dari mana? Nah, ibu itu sampaikan suami saya dan saya mancing jual di sini. Sekarang saya sampaikan, ibu, saya akan bantu. Tetapi jangan jualan di Kalibobo saja. 1 meja Kalibobo sudah ambil, berarti pasar sore smoker juga ibu pergi jual juga di sana, pasang orang. Kemudian di tempat-tempat penjualan ikan lain juga ibu pasang jaringan. Karena saya semangat sekali, ibu ini bukan hanya sebatas hari itu jual, tetapi tiap hari dia jual. Ya. Sehingga dia juga buka akses ke pasar-pasar lain untuk tampil berdayakan diri sendiri. Seperti itu termotivasi bagi warga Papua yang ada di negara lain. Saya pernah lihat itu ibu itu. Ya. Iya, Bapak Mesak ya. Jadi saya akan bantu ibu itu. Iya. Baik, terima kasih. Saya ke Kodim dulu ya. Melalui Kasdim 1705 Nabire, Bapak Mayor Al-Mutakim, ini yang ke-77 hari ulang tahun proklamasi. Iya. Bagaimana kesiapan dari Kodim itu sendiri dan tugas-tugas Kodim ke masyarakat itu untuk meningkat dan menumbuh kembangkan sikap nasionalisme itu sudah seperti apa? Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semuanya, baik itu Pak Bupati, kemudian Pak Kesbangpol, berikut semua seluruh pemirsa yang ada di pendengar yang ada di seluruh Nabire. Baik, untuk kesiapan
kesiapan pelaksanaan 17 Agustus, itu kita Kodim Kodim sendiri itu selaku koordinator acara, ya, koordinator acara. Kemudian itu sudah kita siapkan. Kemudian kita juga lapangan untuk upacaranya sudah kita siapkan juga semuanya. Sekarang masih dalam proses, sehingga nanti pada saat waktunya nanti pada hari hanya semua kesiapan itu sudah selesai dan acara dapat dilaksanakan dengan hikmat. Ya, kemudian peran Kodim sendiri itu sejauh mana, ya, yang disampaikan tadi, ya, kita sendiri Kodim untuk menimbulkan rasa nasionalisme baik itu kepada seluruh masyarakat, atau kita juga sering ke sekolah-sekolah, ya. Nah, kita sering memberikan materi bela tanah air, ya, kemudian materi-materi cinta terhadap tanah air. Nah, itu kita sering memberikan kepada sekolah-sekolah kita, ya, karena ini sekolah-sekolah ini dia adalah anak-anak muda penerus bangsa nanti kelaknya, ya. Nah, ini kita yang generasi yang sudah tua ini nanti 25 tahun ke depan, ya, kita tidak bisa berbuat apa lagi, ya, karena sudah umur. Ya, jadi mereka anak-anak muda inilah yang nanti akan meneruskan roda pemerintahan. Nah, makanya kita sering memberikan materi-materi kebangsaan, wawasan kebangsaan kepada anak-anak sekolah supaya mereka paham, mereka tahu sejarah, dan mereka tahu apa itu nasionalisme. Ya, jadi kalau mereka tidak tahu nasionalisme, bagaimana dia memiliki sifat nasionalisme? Nah, makanya kita tanamkan sejak dini supaya anak-anak kita ini paham, dia mengerti bahwa perjuangan yang kita dapat ini bukan diberikan atau bukan hadiah dari para penjajah, ya, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Ya, jadi kemerdekaan ini kita peroleh berdasarkan perjuangan yang lama dan semuanya bersatu untuk merdeka. Ya, jadi kita harus sampaikan kepada anak-anak muda kita bahwa dulu pahlawan kita itu berjuang mengorbankan segalanya, harta, waktu, bahkan nyawa mereka korbankan. Tetapi anak-anak muda sekarang hanya tinggal duduk menikmati. Ya, artinya mereka harus tahu bahwa kemerdekaan itu bukan akhir dari sebuah perjuangan, melainkan bahwa awal dari perjuangan yang akan lebih berat lagi. Karena yang mereka hadapi nanti musuh yang tidak terlihat. Jadi kalau kita tahu musuh kita siapa, kita bisa melawannya. Seperti dulu kita dijajah Belanda, kita dijajah Jepang, kita tahu musuh kita. Tetapi nanti ke depan mereka akan menghadapi musuh yang tidak akan pernah mereka lihat. Karena ke depan sistem perang itu sudah berbeda. Ya, ada perang proxy war, perang cyber, ya kan, perang teknologi, perang ekonomi. Ya, jadi kita lihat sekarang Ukraina dengan Rusia, itu dia mau menguasai suatu negara itu tidak mudah. Ya, tetapi dia menggunakan perang-perang yang lain, berbagai cara, mulai dari cyber, mulai dari ekonomi. Nah, ini yang harus anak-anak kita sekarang harus mengerti, dia paham itu. Makanya sifat nasionalisme itu selama negeri ini berdiri, siapapun itu warga negara Indonesia, mereka harus punya sifat nasionalisme. Karena tanpa itu semua tidak akan terjadi negara yang hebat. Ya, karena nasionalisme itu sendiri akan menghilangkan ekstremisme. Ya, kemudian nasionalisme itu sendiri akan menghilangkan ego sektoral. Kemudian nasionalisme itu sendiri juga akan membangun modernisasi. Ya, kemudian nasionalisme itu sendiri akan membuat suatu daerah atau suatu wilayah itu akan maju. Jadi tanpa nasionalisme, semua nanti akan berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Jadi sifat nasionalisme itu sampai kapanpun, yaitu sangat dibutuhkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya, Pak Kasdim, dulu waktu saya masih remaja, bahkan dari sekolah tingkat SD, begitu antusias ya, ketika ada 17-an, upacara 17 Agustus itu kami berbondong-bondong bahkan jalan kaki dari kota sampai ke lapangan Sapta Marga. Tapi mohon koreksi kalau saya salah, tapi belakangan ini
dari tingkat sekolah dasar itu jumlahnya terbatas. Apakah ini memang dibatasi kah atau bagaimana Iya. peserta upacaranya? Eh, Kalau untuk peserta upacara itu sebenarnya kita tidak membatasi, tetapi memang sekarang kita kan masih dalam corona, ya masih menghadapi COVID, ya. coronanya COVID ini, sehingga acara upacara pun kita laksanakan sesuai dengan protokol COVID. Iya. Jadi mengurangi perkumpulan massa sehingga kita mencegah COVID itu nanti mencuat kembali. Iya. Seperti itu, Pak. Baik. Saya ke Pak Derek Nurlete selaku Wakil Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Nabire. Apakah nanti juga ini masih ini Pak, karena menyangkut teknis, pesertanya juga dibatasi karena mengingat ya kita dilema ya, kita ingin menumbuhkan rasa cinta air melalui upacara bendera yang setahun sekali misalnya digelar untuk 17-an ini. Di tahun ini seperti itu juga Pak Derek? Ya silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa di seluruh wilayah Kabupaten Nabire yang saya hormati dan saya cintai. Terkait dengan pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 untuk tingkat Kabupaten Nabire, ya sesuai dengan perencanaan panitia, kita masih dalam masa transisi ya COVID-19, sehingga himbauan untuk penerapan protokol kesehatan itu masih sangat diperlukan. Oleh karena itu dalam rangka mengumpulkan massa seperti kegiatan nanti pada hari H pelaksanaan upacara bendera, ya itu juga dibatasi. Ya, mungkin dari tingkat sekolah ini ya sudah ada mungkin ditentukan SD, SMP, SLTA mana yang harus ya mengikuti kegiatan upacara pada saat pagi hari maupun pada saat upacara penurunan bendera atau obade pada sore hari. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, dari panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini juga sudah disosialisasikan ya, dianjurkan bahwa semua warga masyarakat di Kabupaten Nabire memasang umbul-umbul dan bendera mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus mendatang. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Apakah masyarakat sudah begitu getol semangat memasang bendera di depan rumahnya, dan bagaimana dengan yang tidak ini? Ya, khusus di Kabupaten Nabire kita lihat sudah semarak ya, terutama di kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, dan instansi pemerintah vertikal itu sudah kita lihat ada pemasangan umbul-umbul, kemudian spanduk-spanduk atau baliho-baliho. Iya. Ya, ini kan salah satu implementasi dari topik yang kita bahas, bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, untuk panitia sesuai hasil kesepakatan kita pada rapat, kita akan melibatkan seluruh warga masyarakat Nabire ini dalam rangka tadi menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat yang secara langsung akan terlibat, ya, yaitu kegiatan lomba dan hiburan. Kegiatan lomba ini kita ada 2 kegiatan, yaitu lomba kebersihan dan gapura, penataan gapura. Ini sasarannya ke instansi-instansi pemerintah, tingkat sekolah. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan lomba karnaval jalan kaki. Ya, ini akan melibatkan semua komponen masyarakat di seluruh Kabupaten Nabire. Ini bagian dari salah satu implementasi bagaimana kita menumbuhkan rasa nasionalisme
seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Nabire. Iya. Seperti itu Pak. Terima Pak kasih. Derek, bagaimana ketika seseorang beranggapan bahwa saya sudah 1 tahun sekali pasang bendera umbul-umbul, saya sudah ikut lomba 17-an, cukup sampai di situ saja. Saya tidak perlu untuk yang lain misalnya untuk bagaimana menunjukkan cinta tanah air saya. Apakah ini juga pendapat yang kurang? Tidak betul? Ya, kalau saya lihat itu kan pendapat yang subjektivitas ya, tidak benar, kurang benar. Tapi kalau kita lihat dalam implementasi kehidupan sehari-hari, dia belajar saja, dia bekerja saja, ya, dalam bidang kehidupan apa saja, itu adalah bukti bahwa dia menunjukkan rasa nasionalisme kepada negara, ya, dengan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita terdahulu. Ya. Ya, seperti itu Pak. Baik. Ya. Pendengar kan nanti kami undang Anda di 0984220074, 0984220074. Satu penelpon saja karena waktu kita terbatas nanti sampai Warta Berita Nasional. Rekan Tabita sudah ada? Topik kita di acara Nabire Menyapa kali ini adalah semangat nasionalisme memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-77 Republik Indonesia dengan tema peringatan Hari Proklamasi ke-77 yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Belum ada? Saya ke Bapak Bupati lagi. Ya, Bapak Bupati selaku pembina pegawai di Kabupaten Nabire, bagaimana meningkatkan akar rumput ini untuk mereka tetap semangat, tapi kadang ada dilema. Saya dituntut untuk semangat meningkatkan rasa cinta air, tapi ini masalah perut ini. Kadang bertabrakan dengan aturan, melawan hukum misalnya salah satunya yang terjadi di Kabupaten Nabire. Bapak melihat mereka ini harus seperti apa kita bantu? Jadi saya lihat Kabupaten Nabire ini masyarakat yang ada di kota ini kemampuan kualitas sumber daya manusia sangat luar biasa. Selalu saya katakan bahwa itu titipan Tuhan untuk kita sekalian. Sesuatu yang kita tidak tahu, kita akan tahu melalui orang-orang yang terhebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pengalaman. Sekarang saya ajak masyarakat itu, mereka harus lihat. Saya dulu sewaktu masih kecil tinggal di SPB, tetangga sebelah itu beli televisi. Ketika pada saat itu kami pikir bahwa dia bawa uang dari Jawa datang beli televisi. Ternyata tidak. Justru tanam jagung, hasil jagung itu dia simpan sampai bisa beli televisi, dia bisa beli. Setelah itu kami juga termotivasi dan terdesak bahwa harus kami beli televisi dengan menanam jagung. Hasil jagung kita simpan, kalau tidak cukup, kalau cukup kita beli. Kita beli. Nah, itu yang saya katakan bahwa Nabire ini orang hebat, orang pintar dari berbagai bidang. Itu ada di kota ini. Maka misi saya, selalu saya katakan bahwa Nabire ini hebat. Nah, kenapa saya katakan Nabire itu hebat? Potensi laut sangat luar biasa sekali. Laut, melalui laut kita bisa dapat makan ikan segar. Wamena tidak dapat ikan makan segar seperti kita makan. Nah, potensi masyarakat kita di daerah transmigrasi, hasil perikanan, pertanian sangat luar biasa sekali. Kemudian di dalam perkotaan, perdagangan sangat luar biasa sekali. Sekarang saya ajak kita sekalian, jangan kita merasa minder. Kita lihat, kita harus bertindak. Nah, itu harapan saya. Kemudian, kalau tugas masalah infrastruktur, jalan, jembatan, itu tugas pemerintah. Kita akan lihat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berkat sangat luar biasa sekali bahwa berapa ruas jalan jembatan kota ini, ada berapa ruas itu tangani oleh pemerintah pusat melalui APBN dan juga oleh provinsi. Kabupaten Nabire ya, kita sebagian besar yang kita akan tangani juga. Tetapi kita lihat kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Nabire sehingga ya kita bangun bertahap.
Seharapan kami sekarang ini tahun 2022 saya lihat setelah COVID di sepanjang jalan protokoler ini penjual bendera saja, stiker saja agak kurang. Iya. Itu hanya karena dampak daripada COVID itu. Kita pemerintah daerah juga awalnya kan di bulan Desember pada saat kita susun APBD ini masih zona merah. Sehingga kita persiapan kita karena masih zona merah kita belum siapkan. Ternyata sampai bulan Mei itu karena kondisi Kabupaten Nabire COVID-19 makin menurun sehingga kita sampaikan bahwa Nabire ini zona hijau. Setelah itu ya kita sampaikan oleh pemerintah pusat bahwa wajib di daerah zona merah harus lakukan upacara bendera. Maka itu kita hanya karena COVID, semangat kita, nasionalisme, cinta kita terhadap negara jangan menurun. Kita nikmati hasil kemerdekaan yang baik. Sekarang ini kan kita tidak balas sesuatu kepada negara, pejuang kita. Tetapi kita rasa memiliki, kita rasa cintai, kita partisipasi lingkungan kita berada, itu menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa nasionalisme. Contoh saja, tidak usah besar, bersihkan saja lingkungan, jaga kebersihan, itu saja kita sudah partisipasi, jaga nasionalisme kita sudah tumbuhkan. Jangan buang tempat sampah di sembarang tempat di dalam kota. Itu saja kita sudah menunjukkan bahwa rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap bangsa kita sudah tunjukkan. Sekarang, beberapa waktu lalu kami, kepala daerah ada diklat di sana. Ini justru saya sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri bahwa kenapa di sekolah-sekolah itu pendidikan pelajaran Pancasila sudah tidak ada. Iya. Karena di dalam Pancasila ada 5 sila, itu menunjukkan bahwa semua nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam 5 sila itu sangat luar biasa. Bagaimana memiliki jiwa persatuannya, rasa memiliki jiwa ketuhanan yang Maha Esanya, bagaimana jiwa sosialnya, itu terkandung di dalam 5 sila itu. Kalau memang saya lihat ke depan, kalau memang pemerintah pusat tidak tetapkan Pancasila sebagai satu mata pelajaran di sekolah, kita Kabupaten Nabire biar lakukan saja. Bahwa ini satu mata pelajaran lokal yang kita harus masukkan. Seperti kota sentral seperti begini, ini Indonesia mini kita Nabire. Iya. Bagaimana rasa nasionalisme terhadap antar suku? Satu hal yang tadi Pak Wakil Panitia sampaikan, kita akan karnaval. Bahwa karnaval itu antar sekolah. Bila perlu saya pesan, karnaval itu tunjukkan semua suku yang ada di sini. Tampilkan dengan nilai budaya mereka, pakaian adat mereka, kemudian segala perhiasan-perhiasan adat mereka, itu yang harus saya minta untuk tampilkan di dalam karnaval itu. Berbagai suku yang ada di sini. Dari situ lalu nanti kita akan tahu bahwa Nabire ini berapa suku. Kita di Papua saja 200 sekian suku. 200 sekian suku, Papua sendiri. Apalagi dengan suku lain yang ada di Indonesia yang ada di Nabire, maka ini suku kita banyak. Harapan saya suku-suku itu harus tampil untuk ambil bagian karnaval masing-masing suku. Iya. Ya, terima Baik. kasih. Oke, saya kembali ajak Anda pendengar atau pemirsa via telepon 0984222074. Nanti bisa bertanya ke 3 narasumber kami. Bapak Bupati ada, dari Kodim melalui Kasdim ada, Kesbangpol yang belum hadir ya. Dari Panitia Hari Ulang Tahun tingkat Kabupaten Nabire ke-77 Proklamasi Republik Indonesia juga ada melalui Bapak Derek. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam kemerdekaan. Ini orang Sorong ini. Silakan. Ya. Selamat pagi. Pagi Pak Jerry.
Iya. Ya. Terima kasih. Ya. 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 Betul. Ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. 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 Betul. Betul. Iya. Ya. Iya. Ya. Baik, Pak Jerry. Iya. Ya. Terima kasih. Iya. Baik. Ya. 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 Betul. Ya. Ya.
Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry. Selamat pagi. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Ini menyinggung tentang satu kasus kriminal ya Pak kemarin itu. Sebagai bentuk atau bagian dari tingkat keamanan di Kabupaten Nabire. Boleh Bapak tanggapi, silakan. Setelah saya mendengar bahwa peristiwa itu terjadi di Kaliharapan, saya percaya bahwa pihak kepolisian ini pintar dan hebat. Pasti mereka akan usut tuntas dan pelaku ketika ketahuan itu dan akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hari ini, kemarin saya sudah telepon Pak Kapolres, tapi Pak Kapolres beliau lagi ada sibuk. Saya minta supaya harus usut tuntas pelaku itu. Kalau itu pegawai negeri pelakunya, saya akan usulkan pemecatan baginya. Tindakan saya tegas. Kalau sesuatu yang tidak beres, ada banyak pihak yang sampaikan kepada saya bahwa Bapak ini pejabat politik hanya menjabat 2,5 tahun. Waktu sesingkat ini untuk menunjukkan periode depan Bapak maju atau tidak. Tapi sesuatu yang kebenaran itu saya tidak bisa teratasi dengan kepentingan tertentu. Itu integritas saya harus nyatakan. Pegawai negeri yang sudah pindah keluar dari Nabire itu saya tidak segan-segan hentikan gaji mulai bulan Agustus. Kemudian yang kedua, ada pegawai juga NIP palsu sekitar 229 orang. Itu saya hentikan, biarpun itu sudah 6 tahun gaji berjalan. Kami hentikan. Jadi itu perilaku orang yang menerbitkan SK, mengurus SK, meyakinkan kepada publik bahwa sekelompok ini pegawai padahal itu NIP palsu. Itu bukan dia tidak memiliki jiwa nasionalisme. Dia tidak berkorban untuk bangsa dan negara. Dia tidak membela bangsa dan negara, justru menghancurkan. Itu yang tadi saya sampaikan. Setelah Indonesia ini merdeka, ada 3 unsur pengkhianat bangsa yang sedang bertumbuh. 1, pelaku narkoba, 2, teroris, yang ketiga koruptor. Jadi sekelompok orang itu yang menciptakan SK palsu dan sebagainya juga ada di dalam kategori 3 kelompok itu. Maka dengan tegas saya sudah hentikan semua. Kalau soal untuk naik dan tidak, itu amanat Tuhan. Iya, nanti ada yang bilang Bapak galak lagi, tidak pusing ya? Ya, kalau demi aturan, demi penegakan suatu kebenaran, kami tidak ini. Saya setuju. Ya. Jadi dengan tegas saya sampaikan bahwa pelaku yang terjadi terhadap ASN yang kemarin korban, itu ketika dia seorang ASN terlibat di situ, ASN itu saya akan usul pemecatannya. Ya, dengan tegas saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Jadi demikian ya Pak Jerry di Kota Sorong. Sayang sekali kita tidak bisa tambah lagi penelpon. Saya yakin banyak di rumah yang ingin bertanya ya terkait tadi Bapak punya upaya-upaya untuk menertibkan sejumlah hal ya di ASN termasuk SK palsu. Ke Pak Kasdim tentang Paskibra ini Pak, rekrutmen untuk anggota Paskibra sudah menggambarkan bagaimana anak-anak ini berlatar belakang yang beragam begitu. Iya. Baik, untuk rekrutmen sendiri itu kita tidak ikut dalam rekrutmen. Kemudian yang melatih juga itu koordinatornya dari batalion Pak. Ya, tetapi kalau saya lihat sepintas karena mereka latihannya di depan rumah saya itu. Ya di lapangan sepak bola Kodim ya kan. Jadi saya lihat ya sudah cukup bagus. Ya sudah cukup bagus. Mulai dari kita lihat dari kekompakannya, kemudian dari sikapnya, dari gerakannya kita lihat memang sudah bagus. Ya sudah lumayan karena dilatih oleh prajurit-prajurit dari batalion itu. Nanti kita tinggal lihat, semoga pada saat hari H, baik itu penaikan bendera ataupun obade nanti penurunan bendera, semua berjalan lancar dan mereka dapat menampilkan yang terbaik buat Nabire ini. Iya. Mungkin itu aja, Pak. Satu Pak,
apa yang diharapkan dan apa keunggulan dari anggota Paskibra ke depan nanti? Selain disiplin yang mungkin mereka sudah dapatkan, Iya. dan yang paling penting apa? Selain disiplin, yang paling penting itu karakter, Pak. Ya, karena manusia itu kalau dia tidak memiliki karakter, nah itu akan susah. Ya, jadi yang bisa membedakan manusia yang berguna dan bermanfaat itu apa? Sebenarnya karakter. Ya, jadi banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi kalau dia tidak mempunyai karakter, negara pun dia jual. Iya. Itu seperti Tadi itu. Bapak Bupati juga ada kasih tahu Ya. ASN jual palsu. Iya, nah itu salah satu manusia-manusia yang tidak memiliki karakter. Jadi dia hanya untuk keuntungan pribadi, Iya. ya, dan dia mengorbankan segalanya. Jadi beda dengan pahlawan kita zaman dulu. Betul. Dia yang berkorban harta, berkorban nyawa bahkan. Bahkan Ya. sampai tidak dapat uang pensiun ya. Tidak dapat uang pensiun. Tetapi sekarang yang menikmati malah mereka melakukan hal-hal yang buruk, ya, yang tercela. Karena tadi kembali lagi ke karakter manusianya. Iya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan institusinya. Kita tidak bisa menjudge bahwa institusi itu tidak bagus. Institusinya bagus. Semua institusi itu bagus. Yang kurang bagus itu adalah manusianya. Iya. Yaitu makanya karakter tadi sangat penting bagi generasi muda kita Baik. sekarang. Terakhir Pak Derek, untuk menumbuhkan karakter tadi yang disebutkan oleh Pak Kasdim selaku Wakil Ketua Panitia, mengakhiri obrolan kita pagi ini. Silakan Bapak. Ya, baik, apa, dalam hal menumbuhkan karakter ini tadi salah satu contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Kasdim, itu perekrutan anak-anak sekolah, anak-anak kita, ya. Ya, mereka ini telah diseleksi sampai dengan masuk pemusatan latihan yang semua berada di markas komando Yonif Radar Khusus 23 AVT. Sampai dengan nanti masa mereka dikukuhkan sampai dengan pembubaran nanti. Ya, ini kan salah satu wujud bagaimana anak-anak kita, ya, mulai dari usia sekolah ini, usia dini ini sudah harus dididik, Ya. bagaimana menumbuhkan karakter mereka untuk ada menumbuhkan rasa nasionalisme Ya. kepada, Mulai dari tingkat anak ya. ya, dari usia sekolah. Ya, itu sudah ada upaya-upaya terkait tadi dengan kegiatan, sampai ada kegiatan-kegiatan yang ada kegiatan sosialisasi, wawasan kebangsaan, Ya. dan yang bekerja sama dari pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol. Nah, ini upaya-upaya untuk bagaimana generasi ini dia ke depan dalam mengisi kemerdekaan yang hari ini akan besok kita memeriahkan, kita laksanakan ini. Ya, karakternya harus dibangun. Ada rasa cinta kepada tanah air ini. Ya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Derek. Ke Pak Kasdim lagi menutup perbincangan atau obrolan kita kali ini dengan dikaitkan dengan tema HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-77 yang berbunyi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa pesan paling kuat yang ingin Bapak sampaikan? Ya, baik, pesan saya singkat saja, ya, bahwa saya sampaikan kemerdekaan itu bukan akhir dari sebuah perjuangan, tetapi kemerdekaan itu merupakan awal dari perjuangan yang lebih berat lagi. Ya. Karena yang kita hadapi ke depan, tantangan akan lebih berat lagi, tidak seperti dan tidak semudah para pejuang-pejuang kita dahulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasdim. Ke Bapak Bupati melengkapi. Baik, jadi pesan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire yang saya cintai, hasil kemerdekaan yang ada ini sekarang kita sedang nikmati. Partisipasi kita terhadap bangsa dan negara itu apa, itu kita harus terjemahkan di dalam aktivitas kita. Contoh saja yang tadi saya sampaikan, partisipasi dengan jaga kebersihan, Ya. partisipasi dengan jaga keamanan. Ketika kita dua itu menciptakan di lingkungan kita, maka Kota Nabire ini akan
aman, bersih, sehingga segala aktivitas itu akan berjalan baik. Kota ini bukan milik saya, tapi ini titipan Tuhan untuk anak cucu kita. Hari ini kita sedang berkarya, tetapi untuk kepentingan anak cucu. Mari kita jaga. Nah, jiwa nasionalisme kita harus bertumbuh di dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Bagi masyarakat Kabupaten Nabire, mulai dari daerah lereng gunung, pesisir kepulauan, dan seluruh masyarakat perkotaan, di mana saja mereka berada. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati kita orang semua. Amin. Terima kasih Bapak Bupati, Kasdim 1705 Nabire, Mayor Al-Mutakim. Terima kasih Pak Derek Nurlete selaku Wakil Ketua Panitia peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Nabire. Dan pendengar ataupun pemirsa di rumah atau di mana saja berada, saya yakin pesan-pesan dari ketiga narasumber ini sangat penting adanya, karena memang kemerdekaan itu tidak sampai di sini saja ya, banyak tantangan di kehidupan yang akan datang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.